Sedekah ini harus satu. Ini cara saya menyampaikannya. Satu, ibu bikin KS. Apa KS ini? Kalender sedekah. Kedua, OS. Apa itu? Objek sedekah. Yang ketiga apa? Evaluasi sedekah. Nah, nanti endingnya di sini. Ya. Kalau kita terbiasa melakukan ini, manfaatnya luar biasa, Bu. Orang yang suka sedekah itu, tahu Bu, ditahannya azab dan musibah. Kedua, diberikan ketenangan jiwa. Kedua, ketiga, Allah sangat ridho. Karena Allah Maha Pemurah, sangat ridho, sangat sayang terhadap orang yang pemurah. Makanya kalau orang begitu dapat COVID mengeluh tidak makan, saya curiga something wrong. You know? Ada yang salah ini. Boleh jadi silaturahim tidak pernah. Yang kedua, ada rezeki jarang berbagi. Boleh juga beribadah bagus tapi tidak ikhlas. Kemungkinan ketiga, dosa numpuk tidak bertobat. Allah biarkan dia. Karena saya lihat kawan-kawan saya yang suka sedekah itu, kondisi seburuk apapun ada saja diberikan Allah kemudahan. Ibu jangan berpikir nunggu kaya baru sedekah. Sering saya katakan dulu itu kan. Masa satu Lifebuoy tidak bisa beli cuma 3.500, kasih marbot masjid, imam masjid. Masa satu Jumat tidak bisa sedekah walaupun sebungkus nasi. Oh kami Pak susah. Masa nggak bisa ngasih satu telur lagi untuk orang sedekah per hari, minimal hari Jumat barokah itu. Justru itulah pintu-pintu rezeki itu. Saya perhatikan semiskin apapun ketika dia senang sedekah, rajin silaturahim, kemudian yang satu lagi itu banyak istighfar, pintu-pintu keberkahan akan dibuka oleh Allah. Astagfirullah, kenapa? Hari ini aku belum sedekah ya Allah, padahal sudah menjelang maghrib. Ini catatan biasa Bu di padang mahsyar ibu itu. Ibu sedekah cuma sabun, tapi setiap bulan kasih sabun. Ibu sedekah cuma rinso, tapi setiap bulan sampai hari kematian ibu sedekahnya rinso. Karena pensiun suami tinggal 17.000 sisa. Rinso 1 kilo berapa? 17.000. Tiap bulan ibu istiqomah. Sedekah bapak apa? Nasi uduk sama marut masjid. Tiap hari. Hari ini nasi uduk, besok lontong Medan, lontong Padang. Kembali nasi uduk, lontong Medan, lontong Padang. Nasi uduk, lontong Medan, lontong Padang. Di hari kematian bapak, jam 4.15 bapak sakaratul maut didampingi anak dan istri. Tiba-tiba tersadar. Astagfirullah, astagfirullah. Ada apa Pak? Kata anak bapak. Jam berapa nak? Jam 4.30 sore Pak. Astagfirullah nak. Hari ini Papa belum sedekah nak. Diingatkan Pak. Karena Bapak istiqomah. Itu ada dompet di bawah bantal Papa. Begitu dibuka, keluarkan semua ya nak. Tolong keluar sedekah. Qadarullah berkat sedekah itu Bapak sehat. Sedekah itu menahan azab dan musibah loh. Jadi kalau ibu sering masalah di rumah, suami ada indikasi selingkuh, anak kena narkoba segala macam, tolong ibu koreksi, perbanyak istighfar, silaturahim dan sedekah. Masya Allah. Terutama Jumat sedekah. Ini kita Al-Hujah alhamdulillah. Itu 150 nasi kotak standar nasi Padang setiap Jumat. Kemudian uang insya Allah sekitar 50.000 untuk orang-orang doa apa. Kemudian disiapkan sama Al-Hujah biskuit untuk anak-anak yang tidak keluar rumah, astor gitu. Ini kesempatan kita berapapun terserah. Ya Bu ya. Ibu bisa transfer, bisa langsung, minimal ibu doa lah. Pak Munzir, keluarga kami juga kepayahan. Enggak apa-apa, nanti justru ibu yang dapat jatah. Jadi oh ya, ide saya justru ada rekaman ini, kalau bisa Bu, tolong didata jamaah Al-Hujah itu ada nggak sangat membutuhkan. Enggak apa-apa, kita dahulukan jamaah kita dulu. Supaya jangan kesulitan, saya kasih saran, inventarisir jamaah kita yang paling rajin, kira-kira siapa yang setiap bulan kekurangan, jangan kasih bentuk makanan, bentuk uang. Karena kalau beras, minyak goreng, saya lihat udah relatif cukup di Jakarta. Yang kurang itu tidak memegang uang. Ini masalahnya. Ibu jangan segan-segan ngomong sama Bu Ayu, demi Allah Bu, suami saya PHK. Boleh enggak setiap bulan Al-Hujah bantu ala kadarnya untuk saya? Enggak apa-apa ya Bu Ayu ya. Karena dalam Islam itu Bu, disunahkan mendahulukan orang yang terdekat kita
saudara terdekat kita, saudara kerabat kita. Itu nanti kita bahas Al-Quran. Surat 4 ayat 36. Didahulukan yang terdekat dulu. Saudara terdekat, lingkungan terdekat, teman terdekat. Kita ini kan sudah keluarga besar Bu di Al-Hujah, insya Allah. Ibu jangan segan-segan ngomong sama Bu Ayu, sistem rekening kita kasih, nomor rekening. Nanti misalnya sebulan sampai habis kopi 200.000, 300.000. Saya lebih sepakat itu Bu Ayu. Karena mereka ibu ini ibu-ibu soleha. Doa mereka insya Allah dijabah oleh Allah. Ya Bu ya. Jadi kita bikin ini aja. Nah ini nanti kita bahas di sini. Ada kalender sedekah, ada objek sedekahnya siapa. Pertama saudara terdekat, kedua tetangga terdekat, ketiga teman akrab. Ada objek. Yang ketiga apa? Evaluasi sedekah. Apa maksud evaluasi sedekah ini? Misalnya kita bantu seorang janda, anak 3 kuliah, 1 UI, 1 ITB, 1 Undip. Qadarullah Bu Ayu, setiap bantu misalnya 300-400 ribu misal. Tiba-tiba dapat info kita, anak yang pertama alumni ITB bekerja di perusahaan swasta di Singapura dengan gaji 80 juta. Berarti mulai depan sedekahnya kita stop sama ibunya. Karena apa? Ada anak laki-laki bertanggung jawab. Makanya saya bikin itu. Saya selalu bicara ibadah itu bicara teknis. Evaluasi sedekah. Ketika ibu sudah dapat informasi valid bahwa sang janda dekat rumah kita yang biasa kita bantu 500 ribu itu, ternyata anaknya sudah manajer di Singapura, berhentikan sedekah. Alihkan. Kalau saya begitu Bu, Pak Munsir, setahu saya bapak yang bapak bantu misalnya, itu sudah nikah dengan laki-laki lumayan mapan. Dia sendiri nggak mau bilang sama saya kalau dia sudah nikah. Kan tidak tepat guna. Sementara yang lebih miskin, lebih membutuhkan itu banyak. Kita stop. Makanya perlu itu ada. Saya selalu bikin teknis itu. Evaluasi sedekah. KS, OS, ES. Apa kalender sedekah? Tanggal 1 Januari suami sudah gajian. Tanggal 1 Juli gajian suami. Tanggal 2 untuk ayah dan ibuku. 500 ribu sebulan. Tanggal 3 transfer untuk siapa? Iparku di Garut. 300 ribu. Tanggal 5 Agustus, siapa lagi? Teman akrabku, teman SD dulu di Kebumen. Nanti kita lihat Pak, pakai dalil Pak. Surat 4 ayat 36. Mana itu? Kita lihat Al-Quran, langsung baca. Surat 4 ayat 36. Jadi banyak kadang sedekah tapi tidak tepat sasaran. Ini yang harus kita evaluasi. Pahala tetap dapat, kemuliaan insya Allah kita dapat, tapi tidak maksimal karena menerima itu tidak terlalu membutuhkan. Kalau saya seleksi Bu bersedekah itu, pertama layak dibantu, kedua pantas dibantu, yang ketiga rutin dibantu. Ada layak dibantu tapi tidak perlu rutin karena apa? Anaknya ternyata ngirim, nggak usah rutin kita bantu yang begini. Ternyata anaknya lebaran ngasih THR 7 juta, berarti 6 bulan ke depan nggak perlu bantu lagi. Karena udah ada mengcover anak. Alihkan ini kepada orang lain. Karena Al-Quran menjelaskan itu. Surah 4 ayat 36. Langsung. Siapa objek sedekah dalam Al-Quran itu? 1. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu. 1 ibu bapak. Ini jelas Bu. Ada objek sedekah. Kedua, karib kerabat. Karib kerabat. Ketiga, anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Keempat, orang-orang miskin. Orang-orang miskin atau remusa, rombongan orang susah. 5, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Coba sampai begini detailnya Al-Quran mengatur sedekah itu Bu. Tetangga dekat dan baru tetangga jauh. Hebat kan Quran itu sempurna. 6. Dan teman sejawat. Teman sejawat, teman akrab waktu di Kebumen, teman SD susah. Di Purwokerto, Aji Barang, Bojonegoro. 7. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan atau yang berjuang di jalan Allah. Dan hamba sahayamu. 8. Hamba sahaya, nggak ada lagi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tuh,
Surah 4, 36. Disinilah kita teruji, mau nggak sedekah kita hari ini?